Om Swastiastu, anak-anak berjumpa kembali pada pembelajaran agama Hindu. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan materi yaitu tentang tolak ukur rumah tangga yang bahagia. Nah, di setiap rumah tangga itu, ya, pasti kita bisa melihat apakah rumah tangga itu bahagia atau tidak bahagia, ya. Jadi tolak ukurnya itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Nah, aspek-aspek apa saja yang menjadi tolak ukur rumah tangga yang bahagia? Mari kita lihat yang ya. Jadi kriteria rumah tangga yang bahagia yang menjadi tolak ukurnya itu adalah yang pertama adalah kecintaan. Jadi cinta itu adalah dorongan yang sangat kuat sekali yang timbul dari dasar hati yang paling dalam untuk membahagiakan objek itu sendiri. Nah, di dalam setiap keluarga, kecintaan ini menjadi dasar yang paling utama, ya. Terbentuknya sebuah keluarga karena atas dasar kecintaan itu sendiri. Jadi ketika kalian mempunyai keluarga, ya, jadi cinta itu dasar yang utama. Contohnya, apakah rumah tangga itu bahagia atau tidak? Jadi bisa kalian lihat misalnya apakah ayah dan ibu kalian saling mencintai, kemudian apakah ibu kalian atau ayah kalian mencintai kalian. Ya, itu termasuk ke dalam kecintaan. Jadi rumah tangga yang bahagia itu harus atas dasar kecintaan. Kalau sudah ada rasa cinta, berarti sudah termasuk ke dalam keluarga yang bahagia. Kemudian yang kedua adalah kegembiraan. Nah, kegembiraan itu tidak menanggung papa dan juga dosa. Kegembiraan merupakan suatu harapan dalam rumah tangga. Jadi, selain kecintaan juga ada kegembiraan. Nah, di sini contohnya apakah dalam keluarga kalian sudah yang namanya gembira, ya. Jadi kalau sudah yang namanya gembira berarti sudah yang namanya rumah tangga yang bahagia. Itu artinya memang sih tidak semua keluarga itu bisa dia tanpa menanggung dosa, ya, karena di setiap individu itu pasti yang namanya melakukan suatu papa dan juga dosa. Tapi bagaimana caranya untuk bisa mengurangi hal itu agar terciptanya kegembiraan dalam berumah tangga. Tuh. Kemudian selanjutnya masih dalam kriteria rumah tangga. Jadi dalam aspek yang ketiga itu adalah kepuasan. Nah, kepuasan dalam hal ini, ya, dalam konteks ini artinya pernyataan rasa syukur. Artinya kalian memiliki setelah kalian berhasil dalam rumah tangga itu, jadi memiliki rasa kepuasan dan akhirnya kalian akan menimbulkan rasa syukur terhadap semua anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu akan timbul dengan rasa syukur. Dalam kitab Chanakya Niti Sastra bab 7 sloka 4, di sana disebutkan ada 3 hal yang harus disyukuri oleh manusia. Yang pertama, bersyukur terhadap harta yang diperoleh dengan jalan dharma. Jadi ketika orang tua kalian bekerja untuk menafkahi kalian dalam bentuk misalnya bekerja, jadi itu yang disebut dengan harta. Dan memperoleh harta itu dengan jalan yang dharma. Dengan itu, dengan kita sudah bisa bekerja dan mendapatkan harta untuk memenuhi kehidupan keluarga, otomatis itu akan mengucapkan rasa syukur. Kemudian bersyukur terhadap makanan yang disediakan dalam rumah tangga. Nah, jadi kalau kalian sebagai seorang anak, itu apapun ada makanan yang ada di dapur, ya,
kita harus syukuri itu adalah kerja keras orang tua ya untuk menafkahi kalian, itu ya. Itu pembelajaran ya, bahwa kita tidak boleh untuk tidak bersyukur, apapun itu ada makanannya ya harus kita nikmati. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan istri sendiri. Jadi dalam hal ini berarti kalian misalnya orang tuanya tetap setia terhadap istrinya, atau istri tetap setia kepada suaminya, gitu ya, sehingga tidak ada yang. Nah, untuk kriteria rumah tangga bahagia yang keempat itu adalah kedamaian. Ya, kedamaian itu berarti tidak adanya perasaan yang mengancam dalam hidupnya. Nah, contohnya dalam keluarga kalian artinya ibu atau bapak kalian atau kalian itu tidak merasa ada ancaman, ya. Itu kehidupan yang damai. Itu yang termasuk dalam kriteria rumah tangga yang bahagia. Jadi tidak ada rasa tertekan dalam keluarga, itu tidak ada. Jadi itu yang disebut pada aspek kedamaian. Kemudian yang kelima itu adalah ketentraman. Jadi setiap keluarga harus sehat sosial. Nah, sehat sosial itu apa? Komunikasi dengan baik, yaitu yang ditandai dengan kemauan bekerja sama yang dilandasi oleh ajaran Tatuam Asi. Tatuam Asi itu adalah aku adalah kamu, artinya ya, aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita semua adalah sama. Jadi kita semua ini adalah sama-sama makhluk ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi kita semua sama derajatnya. Kemudian sehingga jika ada kesalahan ucapan maupun perbuatan, maka kita harus saling memaafkan dan kita harus bisa memperbaiki diri. Jadi sehingga akan muncul ketentraman lahir dan juga batin pada keluarga itu sendiri. Ya, kalian bisa lihat apakah keluarga kalian termasuk rumah tangga yang bahagia atau tidak. Jadi bisa dilihat dari aspek-aspek itu ya. Jadi ada 5 aspek itu. Yang pertama kecintaan, yang kedua kegembiraan, yang ketiga kepuasan, yang keempat kedamaian, dan yang kelima adalah ketentraman. Ya, jadi untuk pembelajaran materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Disimak materinya dengan baik dan dicatat dalam buku catatan kalian. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Om Santi 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 Om.